Monday Night Raw pertama tahun 2025 akan jadi Monday Night Raw paling bersejarah di WWE karena pertama kalinya WWE akan menyiarkan program mingguannya langsung melalui platform streaming Netflix, dan itu akan terjadi di Indonesia tanggal 7 Januari hari Selasa pagi mulai jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Itulah show Monday Night Raw debut on Netflix. Di Indonesia sendiri, Netflix sudah bersiap untuk menyiarkan secara langsung program-programnya WWE setiap minggu. Ada Raw, NXT, dan juga SmackDown. Dan itu akan segera dimulai pada saat pertama kalinya Raw siaran di Netflix. Di video kali ini saya akan buat prediksi apa aja yang mungkin akan terjadi dan juga beberapa match card yang sudah disiapkan. Kenapa sebuah show Raw aja saya bikin prediksinya atau previewnya? Ya karena Raw debut Netflix adalah sebuah acara WWE yang memang dipersiapkan dan juga di-hypekan seperti selayaknya sebuah premium live event yang besar dengan match card yang keren-keren setara kaliber match WrestleMania. Ya tentunya saya tidak mau terlewatkan untuk mempreview dan juga memprediksi apa yang akan terjadi di Raw debut Netflix, sebuah malam yang sangat bersejarah bagi industri gulat profesional. Kita mulai saja preview atau prediksi Raw debut on Netflix. Raw debut Netflix sudah mengkonfirmasi akan ada 4 match yang mereka akan pertandingkan, yang mana semua dari match tersebut punya nilai tawarnya masing-masing. 2 match kaliber WrestleMania juga siap untuk dipertandingkan. Kita sedikit akan bahas previewnya dan juga prediksinya apa yang akan terjadi di match tersebut. Dan juga karena ini sebuah event yang besar, sebuah event yang bersejarah, kita pastinya semua yakin WWE akan mempersiapkan sesuatu yang besar, mempersiapkan sesuatu yang spesial. Dan apa yang kita harus ekspektasi untuk acara Raw debut di Netflix ini guys ya. Yang pertama, Jey Uso versus Drew McIntyre. Ini salah satu match yang bisa dibilang agak low card guys ya dari 3 match lainnya, karena ini merupakan kelanjutan sebuah storyline, tapi juga layak untuk kita nantikan, dimana kali ini Jey Uso harus menghadapi Drew McIntyre yang lagi-lagi ingin mengusik OG Bloodline guys ya. Semua OG Bloodline sudah mulai dia usik, Sami Zayn sudah dia kalahkan 2 kali, sekarang giliran Jey Uso. Setelah Drew melalui Jey Uso ini atau bisa mengalahkan Jey Uso di match ini, saya yakin dia akan mengarah ke Jimmy Uso dan eventually akan mengarah ke the leader of OG Bloodline, yaitu adalah Roman Reigns. Tapi di match ini sepertinya Drew akan mendapatkan lawan yang cukup sulit guys ya. Walau prediksi saya Drew akan tetap memenangkan matchnya. Saya yakin karena memang storynya mengarah ke Drew McIntyre yang akan terlihat superior daripada semua member OG Bloodline sampai dia nanti menghadapi Roman Reigns di kemudian hari. Entah ini ngarahnya ke WrestleMania match Drew lawan Roman, atau bahkan Drew akan disibukkan dulu pas WrestleMania baru nanti dia akan menghadapi Roman di pay-per-view atau premium live event selanjutnya. Belum tahu juga, dan yang kita tahu rencana ini mungkin akan berjalan hingga nanti The Rock datang mau interupsi, mau milih match mana. Kalau dia memilih untuk lawan Roman, mungkin story Drew menuju Roman bisa diundur hingga setelah WrestleMania. But anyway, saya yakin sekali kalau Drew akan menang di match ini dengan mengalahkan Jey Uso. Itu akan membuat dia semakin terlihat meyakinkan untuk face to face atau konfrontasi dengan seorang Roman Reigns. Match kedua yang akan terjadi di Raw debut on Netflix adalah Women's World Championship match. Liv Morgan the champion melawan Rhea Ripley last woman standing. Stipulasi ini ditambahkan sekitar 2 minggu sebelum Raw debut Netflix ini, di mana ini akan menambah hype dan juga menambah keseruan yang membuat kita ekspektasi apa yang akan terjadi. Karena last woman standing adalah pegulat yang kalah adalah pegulat yang tidak bisa berdiri lagi dengan hitungan 10 guys ya. Tentu banyak hal-hal yang mungkin agak brutal yang akan terjadi antara Liv Morgan dan juga Rhea Ripley. Dan Rhea Ripley berjanji kalau match ini akan jadi pertemuan terakhir mereka. Match ini akan jadi penyelesaian dari Liv Harley yang panjang antara mereka berdua ini guys ya. Jadi ini harus banget kita nantikan karena ini akan jadi penyelesaian dari storyline selama ini.
Saya mungkin agak bingung untuk memprediksinya antara Rhea Ripley atau Liv Morgan yang akan memenangkannya. Dimana kalau Liv Morgan menang, tentunya mungkin Rhea Ripley akan dapat gangguan dan pastinya akan menuju WrestleMania. Rhea Ripley akan lawan seseorang yang akan mengganggu di match ini, guys ya. Tentu kita tahu Judgment Day pasti akan membela Liv Morgan atau bahkan mungkin ada sesuatu yang lain yang sudah dipersiapkan oleh Judgment Day. Dan jika Rhea Ripley menang, itu mungkin jadi penyelesaian yang sangat memuaskan, guys ya. Karena selama ini Rhea Ripley selalu dicurangi oleh Liv Morgan dengan berbagai cara. Rhea Ripley sempat cedera beberapa kali dan itu semua karena Liv Morgan. Dengan kemenangannya Rhea Ripley, itu pasti akan jadi penyelesaian sebuah cerita yang sangat memuaskan. Tapi satu hal yang akan saya concern, Liv Morgan tanpa title pasti untuk sementara akan terlihat cukup canggung, guys ya, karena semua member Judgment Day berarti tidak punya title dan ini akan membuat grup mereka, faction mereka semakin turun, down and down and down, guys. Dan saya memprediksi, karena saya butuh sebuah penyelesaian dengan kepuasan yang mantap, yaitu kemenangan Rhea Ripley. Prediksi saya, guys ya, Rhea Ripley akan jadi the new Women's World Champion. Karena juga kita butuh sebuah momen historik di malam yang historik, malam bersejarah, momen yang bersejarah, yaitu new Women's World Champion. Drama Judgment Day ganggu seperti saya bilang tadi, atau Raquel mengganggu, mungkin akan diimbangi oleh orang yang akan membantu Rhea Ripley. Entah siapa itu, nggak tahu, guys ya. Tapi optimis saya, prediksi saya, Rhea Ripley akan memenangkannya dan menjadi new champion. Entah nanti Rhea Ripley lanjut seperti apa di WrestleMania, tapi setidaknya dia bawa title ini menuju Mania biar lebih hype matchnya, lebih menjual match cardnya nanti di malam WrestleMania, entah malam 1 ataupun malam kedua. Match berikutnya Roman Reigns versus Solo Sikoa untuk Ula Vala, guys, menentukan siapa yang tribal chief dengan stipulasi tribal combat. Sebelumnya ada rumor kalau Ula Vala ini akan dijadikan sebuah title. Jadi kayak ada title yang sebagai pengganti Ula Vala gitu loh, biar ada bentuknya. Tapi rumor itu dibantahkan. Jadi kayak salah rumornya gitu katanya. Menurut saya nggak perlu juga ada title Ula Vala, aneh banget kalau saya bilang, guys ya. Cukuplah title The Rock itu yang cuma untuk meramaikan situasi tanpa ada kepentingan yang jelas, guys ya. Ula Vala tetaplah Ula Vala, itu hanya untuk keluarga Bloodline saja. Kalau Ula Vala menjadi sebuah title khusus Bloodline tuh kesannya kayak FTW. FTW di AEW ya. Menurut saya agak maksa. But anyway, matchnya tribal combat. Kita tahu kualitas tribal combat, guys ya. Beberapa kali kita dapat tribal combat akan ngantuk di tengah. Di tengah akan ngantuk. Dan ini no DQ, no diskualifikasi. Kita akan dapat klimaks mungkin di opening, di awal-awal. Kita mungkin juga akan dapat klimaks gangguan-gangguan di menjelang ending, guys ya. Kayak Tama Tonga dan Jacob Fatu pasti akan jadi ancaman tersendiri bagi Roman Reigns. Dan pastinya OG Bloodline tidak akan tinggal diam. Sami sama Jey Uso, Jimmy Uso juga akan membantu dan mereka akan pokoknya mensterilkan semuanya, guys ya. Pada endingnya mungkin saja nih, guys ya, Drew McIntyre akan datang dan menghajar Roman Reigns, guys ya. Kenapa saya gatal memikirkan Drew McIntyre akan ganggu match ini, guys ya. Jadi saya kayak merasa Drew McIntyre itu emang tujuannya ke Roman Reigns. Dia kan dendamnya sama orang-orang OG Bloodline. Gak suka dia OG Bloodline, orang yang dia benci banyak di sini, terutama Roman Reigns bersatu dengan orang yang dia benci juga, yaitu CM Punk gitu loh. Jadi ya target dia OG Bloodline, ya tidak lain tidak bukan ya leadernya juga sih Roman Reigns. Dan Drew datang di match tribal combat ini menyerang Roman Reigns, menurut saya adalah sebuah prediksi yang masuk akal, guys. Kalaupun itu tidak terjadi, ya udahlah, berarti memang Drew belum sampai situ, guys ya. Dan ini ada satu kemungkinan lagi, guys. Tribal combat terjadi, no DQ, The Rock, guys. The Rock, guys, yakin saya, guys. Kalau bukan Drew jadi orang yang mengganggu match ini, The Rock, guys. Dengan The Rock hadir di Raw debut Netflix, ini akan menjadi terang benderang kita, guys. Akan menjelaskan beberapa poin penting dalam cerita Bloodline Solo Sikoa, Bloodline Roman Reigns, OG Bloodline dan lain sebagainya. Cukup menjelaskan nanti. Nah, jadi mungkin ya The Rock datang, mungkin akan bantu Solo. Dan mungkin akan ya jadi cerita tersendiri, guys. Nah, terus prediksi saya yang menang siapa? Ini ya, kita ada kemungkinan. Kita coba kalau yang menang Solo gimana nih? Kalau yang menang Solo, berarti Solo semakin yakin kalau dia menjadi tribal chief. Ula Vala akan dia tetap bawa di SmackDown. Dia akan tetap berasa orang yang paling kuat
dan layak jadi tribal chief, tidak ada yang bisa meragukan dia. Kalau Roman menang, Roman kembali menjadi tribal chief yang sesungguhnya, yang memang dia layak dapatkan. Dan karena dia merasa dia dapat Ula Fala ini karena memang kemampuan dia, perjuangan dia, bukan dikasih begitu aja. Dan dia belum pernah kehilangan Ula Fala ini secara resmi. Dia direbut aja, diambil sama si Solo Ula Falanya itu. Jadi dia berhak dapat Ula Falanya. Dan kalau Roman Reigns menang dan dia dapat Ula Falanya, mungkin The Rock akan jadi orang yang menantang Ula Fala tersebut dan merasa dia jadi tribal chief. Mungkin seperti itu guys ya. Ini dua kemungkinan nih. Nah, saya ambil kemungkinan mana nih guys? Kalau saya guys ya, kalau saya berpikir Solo yang menang guys. Wah, ini agak ragu sebenarnya saya mikirnya. Tapi saya berpikir kayaknya Solo guys yang menang guys. Dia tetap jadi tribal chief. Bayangin kalau Solo nggak ada Ula Fala, Solo nggak ngaku sebagai tribal chief. Ini pasukannya ini ngapain gitu loh? Pasukannya si Solo ini akan tanpa arah guys. Jacob Fatu mencintai Solo karena Solo punya Ula Fala, karena Solo seorang tribal chief. Dia lihat itu, dia mengakui itu. Tapi kalau Solo dikalahkan Roman di depannya Jacob Fatu, di depannya Tama Tonga, justru Jacob Fatu akan ragu dengan kepemimpinannya Solo Sikoa. Dan kalau Solo kalah, Roman yang dapat Ula Fala itu, menurut saya ini mengembalikan kita ke story 2022-2023 dong. Roman yang akan menjadi leader yang heel lagi. Jadi menurut saya Ula Fala ini, kalung Ula Fala ini mencerminkan seorang leader yang heel. Jadi dengan Solo yang tetap akan memegangnya, ini akan memperkuat stable-nya di SmackDown. Karena kita tahu Roman akan stay di Raw dulu gitu. Nah, maka dari itu saya berpikir Solo lah yang akan tetap menjadi tribal chief dan tetap memegang Ula Fala tersebut. Dengan mungkin bantuan. Jadi Solo nggak bisa menang clean sendiri guys. Solo harus ada bantuan. Nggak tahu saya siapa yang bantu. Mungkin Drew, mungkin The Rock. Terus kalau Roman kalah gimana? Ya nggak apa-apa. Roman selama ini nggak ada Ula Fala, nggak apa-apa guys. Tetap jadi sebuah tumpuan dari rating. Tetap jadi pegulat yang top baby face gitu loh. Nggak ngaruh juga dia dapat Ula Fala apa enggak. Cuma kalau dari segi cerita, banyak orang yang pengen Roman ya tribal chief gitu. Tapi Roman tanpa Ula Fala, he's still Roman Reigns. He's still the leader of Bloodline, OG Bloodline. Nah, saya nggak tahu nih guys, kayak gimana kalahnya. Saya nggak tahu nanti lanjutannya seperti apa. Tapi saya pikir, saya prediksi, boleh salah prediksi saya dong ya. Tapi untuk ini saya prediksi Solo Sikoa yang akan tetap mempertahankan Ula Falanya dengan story berkecamuk yang akan berlanjut menuju WrestleMania. Sambil kita ke match terakhir yang akan jadi main event. Ini dipastikan main event ya guys ya. Bukan Tribal Combat atau Bloodline yang jadi main eventnya, tapi CM Punk versus Seth freaking Rollins guys. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh WWE ketika mempromosikan Raw debut Netflix ini di akun Twitternya. Match ini di-hype sangat mantap dengan promo menyerang personal yang membuat kita gatal untuk segera menyaksikannya. Dan bahkan match ini sebenarnya direncanakan untuk WrestleMania 41 guys. Dan bahkan sebelumnya WrestleMania 40 juga. Akan tetapi karena CM Punk cedera di Royal Rumble 2024 jadinya di-cancel dan mau direncanakan di WrestleMania 41. Tapi malah dipertandingkan di 3 bulan atau 4 bulan sebelum WrestleMania itu sendiri, yaitu di malam yang tidak kalah bersejarahnya dari WrestleMania mungkin guys ya, yaitu Raw debut Netflix ini guys. Ini match kaliber WrestleMania main event malam pertama, tapi WWE kasih kita di Raw spesial yang ditayangkan di Netflix. Sebenarnya saya berharap match ini terjadi di sebuah event yang besar seperti WrestleMania guys, karena akan sangat membekas, sangat terasa vibe-nya, akan terasa berkesannya. Tapi sepertinya WWE merencanakan sesuatu yang berbeda untuk feud-nya CM Punk lawan Rollins ini guys ya. Kalau memang Seth Rollins dan CM Punk akan tetap dilanjutkan untuk bertanding di WrestleMania 41, berarti ekspektasi saya match ini akan seperti pemanasan bagi CM Punk dan Seth Rollins dan akan memberikan ending yang gantung guys. Entah siapa yang menang, mungkin roll up, mungkin DQ, mungkin gimana, tapi yang jelas saya yakin ini akan jadi match yang menggantung guys ya. Ini prediksi aja guys ya, kalaupun matchnya clean ending,
clean pinfall ya berarti prediksi saya salah. Tapi untuk ini saya yakin kalau match ini akan berakhir cukup gantung. Mungkin akan ada yang mengganggu kali, mungkin akan ada sesuatu yang diskualifikasi, dan bahkan mungkin akan mengejutkan kemenangannya, di mana tiba-tiba ternyata Rollins bisa menang pinfall dari CM Punk, atau sebaliknya CM Punk bisa kasih GTS hitung 1 2 3 Rollins kalah gitu loh. Dan ini tetap akan membuat panas menuju Mania karena Rollins akan punya dendam yang lebih besar. Agak sulit saya memprediksi match ini guys. Menurut saya cukup sulit karena ini match kayaknya memang bukan untuk Raw sebenarnya. Tapi karena ini Netflix ya tetap dilakukan matchnya. Dan mereka akan bertarung sedemikian rupa. Akan jadi match yang lumayan oke. Jadi saya merasa ini kayak trailernya guys. Gue kayak ngasih sneak peek CM Punk lawan Rollins. Mereka nggak akan terlalu all out di sini. Mungkin akan memberikan hiburan yang lumayan berkesan dan cukup maksimal. Tapi saya merasa ini bukan jadi sebuah match yang mungkin akan lama, mungkin akan panjang, tidak. Tapi ini akan jadi match yang cukup menggantung. Dan saya memprediksi match ini akan dimenangkan oleh CM Punk. Karena saya agak merasa kalau CM Punk menang ini akan membuat Rollins semakin menggebu-gebu untuk bisa mengalahkan CM Punk. Dan CM Punk mungkin akan sombong, dia nggak mau lawan Rollins setelah ini karena Rollins sudah dia kalahkan. Terus Rollins akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa melawan CM Punk. Termasuk mungkin menang Rumble, termasuk mungkin menang title. I don't know guys. Tapi feeling saya, prediksi saya, CM Punk akan memenangkan match ini di Raw debut Netflix. Nah, karena matchnya Roman Reigns lawan Solo Sikoa ini tidak terjadi di main event, ada kemungkinan juga The Rock nggak muncul di sini guys. Mungkin saja The Rock muncul di segmen lain guys, atau bahkan di opening, nggak tahu. Biasanya kalau baru premiere tuh kan ada sesi promo tuh. Nah, mungkin dia akan muncul di situ. Bisa jadi yang ganggu ya Drew McIntyre. Cuma ya kalau The Rock dischedulkan untuk ganggu di match Tribal Combat yang mungkin bukan main event, berarti ya nggak apa-apa juga. Apa mungkin The Rock yang menentukan main eventnya siapa? Nggak mau saya main eventnya CM Punk Rollins, mending main eventnya Tribal Combat aja biar saya bisa muncul dan langsung ending. Begitu kah? Match berikutnya yang sudah dikonfirmasi terjadi di Raw debut Netflix yaitu tag team Rey Mysterio dengan partner pilihannya melawan New Day guys. Ini mid card tambahan ya yang ada di sini. Dan belum diinformasikan siapa yang akan jadi partner pilihan dari Rey Mysterio. Bisa jadi dari LWO sendiri ya, Hawkins, Cruz del Toro, atau bahkan Dragon Lee. Tapi sepertinya ada satu nama yang mungkin akan jadi partner Mysterio, dan itu akan jadi kejutan guys ya, karena itu orang baru yang datang menuju WWE. Nah, itu semua match yang akan terjadi guys ya. Urutannya seperti apa saya kurang tahu. Nah, sekarang kita bahas debut ataupun return yang mungkin terjadi di Raw debut Netflix. Saya sudah nyebut The Rock tadi. Nah, itu kemungkinan besar. Kenapa saya yakin The Rock akan muncul selain story bloodline-nya guys ya? Saya sering ngomong di Wacalong, ngomong juga di Glotok. Ini The Rock, direktur TKO guys. Dia yang membawahi WWE. Dia punya tanggung jawab penuh untuk keputusan-keputusan penting di WWE. Ada tanggung jawab lah di situ lah, di antara direktur-direktur yang lain. Dia seorang tokoh besar berarti, berpengaruh di WWE. Masa sebuah malam bersejarah besar untuk gulat profesional, khususnya yang dibuat oleh WWE, masa dia nggak datang? Saya yakin Ari Emanuel pun hadir guys, untuk melihat ini yang punya TKO. Masa The Rock nggak datang itu? Menurut saya dia meremehkan event ini kalau dia nggak datang guys. Sebagai direktur TKO loh, bukan direktur WWE, direktur TKO. Kalau dia nggak datang, berarti dia meremehkan sejarah yang terjadi di Raw debut ini. Dia harus hadir guys, kalau saya bilang. Walaupun nggak diinformasikan ya The Rock hadir, tapi saya yakin dia hadir. Cek parkiran guys. Tapi kalau memang ini salah, menurut saya seperti yang saya bilang tadi, The Rock meremehkan Raw debut Netflix. Yang kedua, yang mungkin return, Becky Lynch. Jelas-jelas di promotional video untuk Raw Netflix ada Becky Lynch di situ guys. Kita tahu Becky Lynch sekarang free agent, memutuskan untuk off dulu untuk ngurus anaknya, tapi dia muncul di promotional video itu, dan saya yakin di Raw debut Netflix ini dia akan muncul. Mungkin dia akan datang untuk membantu Rhea Ripley di match Rhea Ripley lawan Liv Morgan. Bisa jadi guys ya, bisa jadi. Atau bukan itu juga nggak tahu guys ya. Tapi saya yakin Becky Lynch akan masuk ke episode Raw pertama 2025 ini. Yang ketiga, ada kemungkinan Charlotte Flair guys juga hadir
dan mungkin return di Raw debut Netflix untuk semakin meramaikan situasi. Mungkin dia akan masuk ke dalam sebuah sesi promo dan dia interupsi, atau mungkin dia akan masuk ke match filler yang ada, mungkin nggak tahu juga guys. Berikutnya debut guys, kita udah tahu kalau akan ada debut besar dari free agent dari luar WWE yang memang udah diincar WWE sejak lama, yaitu former AEW, Ring of Honor, Lucha Underground, CMLL. Dia adalah Penta El Zero Miedo yang akan debut di Raw Netflix ini. Sudah diwanti-wanti, dikasih gambar-gambar vignette-nya oleh WWE selama sebulan ini, dan sudah yakin itu Penta, dan Penta akan muncul di Raw Netflix nanti guys ya. Dan Penta El Zero Miedo akan jadi partner misterinya Rey Mysterio. Kemungkinan besar guys ya. Karena Rey Mysterio tidak nyebut langsung dia berpartner dengan siapa. Padahal dia punya banyak teman ya di faction dia. Tapi dia nggak ngasih tahu siapa. Berarti nanti Penta debut di Raw Netflix itu langsung match guys. Dan matchnya bersama Mysterio guys. Wah, apa nggak keren tuh kalau saya bilang. Selain return-return yang tidak diumumkan, ada beberapa return yang sudah diumumkan guys ya. Seperti kehadiran John Cena jelas yang akan mengawali farewell tournya atau tour perpisahannya di tahun 2025. Terus juga kehadiran Logan Paul sudah dikonfirmasi juga akan muncul di Raw debut Netflix ini. Dan mungkin juga akan ada Cody dan Gunta yang turut meramaikan, mungkin dari backstage saja kalau waktunya nggak cukup, atau mungkin dia akan face to face promo dengan siapa begitu. Dan ini akan membuat Raw debut Netflix akan semakin padat guys ya. Oh, sama satu lagi, kehadiran Travis Scott yang menyanyi theme song untuk Raw Netflix ini. Kita juga expect ada stage baru, desain stage baru, dan akan ada hardcore title kayaknya guys. Tapi WWE nggak secara spesifik atau secara resmi mengumumkan akan ada hardcore title, enggak guys. Tapi dalam satu momen dalam konsernya Travis Scott, Triple H datang untuk meramaikan konser tersebut dan juga sekalian promo Netflix. Dia ngasih title hardcore, WWE title yang sekarang yang dipecah-pecahin gitu. Zaman dulu kan yang WWE title Wing Eagle yang dipecah-pecahin jadi hardcore champion. Nah sekarang title yang sekarang itu dipecah-pecahin dari hardcore title guys. Nah kalau memang benar hardcore title ini bukan cuma hadiah untuk Travis Scott, tapi untuk dia pamerkan dan akan berkesinambungan di Raw kemudian hari, menurut saya ini berita bagus guys. Kita akan dapat hiburan tambahan di 3 jam Monday Night Raw seterusnya. Kita tahu sendiri kalau hardcore champion kan seperti 24/7 tapi kelasnya di atas guys. Lebih di atas dengan gimmick match yang lebih menjanjikan untuk segi kualitas dan hiburan tayangan guys. Bukan cuma komedi doang yang dijual di hardcore, tapi juga hardcore-nya, match no DQ-nya, senjata-senjata alat-alat yang digunakan gitu. Belum fix, tapi bisa jadi akan di-returnkan di Raw Netflix ini guys. Seperti udah semua nih yang kita bahas mengenai Raw live debut on Netflix guys ya. Kita berharap ini jadi hype yang bukan hanya di awal tahun aja. Ini harus jadi hype yang berjalan sepanjang tahun. Akan membuat Netflix menjadi platform yang digemari para pecinta gulat dengan segala macam program yang mereka masukkan ke dalam platform tersebut. Dan pastinya Raw debut Netflix ini sudah di-hype, sudah dibangun banget, di-build up banget hype-nya seperti selayaknya sebuah premium live event yang besar di WWE guys ya. Apakah ada iklan? Jelas akan ada iklan di sini guys ya. Jadi ekspektasinya ya jeda iklannya akan ya seperti acara Raw biasanya gitu. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya masih setia untuk menjadi subscriber Gilang Gulat. Thank you.